Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tugas akhir statistika 2. Next. Nah, di kelompok kami ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Iwan Najarudin dengan NIM 21423039, dengan rekan saya yaitu Muhammad Rizal Afif dengan NIM 21423077. Next. Table of content. Nah, di sini pertama kami akan membahas tujuan, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga ada penjelasan, yang keempat ada hasil dan analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Tujuan 1. Menganalisis perbedaan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam indeks to know AMS. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis pengaruh semangat kuliah semester saat ini terhadap IPK. Yang ketiga, menganalisis pengaruh indeks AMS terhadap IPK. Yang keempat, menganalisis pengaruh biaya kuliah pada mahasiswa terhadap IPK. Yang kelima, analisis pengaruh keberagaman siswa terhadap IPK. Dan yang keenam, menganalisis pengaruh kedekatan mahasiswa dengan Al-Quran terhadap IPK. Kemudian ada hipotesis. 1. H0, tidak ada perbedaan gender dalam indeks to know AMS. H1-nya terdapat perbedaan to know indeks AMS antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, H0 semangat kuliah semester ini tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. H1-nya semangat kuliah semester ini sangat mempengaruhi IPK. Yang ketiga, H0 tidak ada pengaruh signifikan indeks AMS terhadap IPK. Dan H1-nya indikator AMS berpengaruh signifikan terhadap IPK. Hipotesis yang keempat yaitu H0 SPP tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. H1-nya biaya kuliah berpengaruh besar terhadap IPK. Dan hipotesis yang kelima H0 agama tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. H1 agama berpengaruh besar terhadap IPK. Dan yang keenam H0 kedekatan siswa dengan Al-Quran tidak berpengaruh. Dan H1-nya keakraban siswa dengan Al-Quran berpengaruh signifikan terhadap IPK. Kemudian ada penjelasan. Nah, pada praktikum kali ini, metode yang digunakan yaitu regresi linear. Serta data yang digunakan merupakan data dari 58 responden mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Kemudian, data tersebut diambil secara acak sebanyak 70% dari total keseluruhan. Data ini memiliki 5 variabel. Variabel X yaitu semangat kuliah, AMS, pengeluaran, religiusitas, Al-Quran, dan variabel Y-nya yaitu IPK. Terhadap to know merupakan salah satu indikator yang diambil dari data 4 AMS terakhir. Nah, kemudian ada hasil dan analisis. 1. Menganalisis perbedaan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam indeks to know AMS. Nah, untuk menganalisis perbedaan ini, kita menggunakan data deskriptif yang menghasilkan to know perempuan sebesar 23 dan laki-laki sebesar 18. Nah, kita di sini untuk mengetahui perbedaan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Karena data tersebut tidak terdistribusi normal. Dari data di atas menghasilkan p-value sebesar 0.143, di mana ketika diuji menggunakan alfa 0,005, maka H0 diterima dan H1 ditolak karena p-value lebih besar dari alfa, sehingga dapat disimpulkan tidak ada signifikan perbedaan antara mahasiswa laki-laki dengan perempuan.
Kemudian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh semangat kuliah dan AMS. Dapat dilihat next. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengaruh semangat kuliah dan AMS, yaitu dari gambar yang tertera pada slide ini menghasilkan p-value semangat kuliah sebesar 0,695 dan p-value AMS sebesar 0,400. Yang dimana ketika menggunakan alfa 0,005 maka H0 diterima dan H1 ditolak karena p-value lebih besar daripada alfa. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh signifikan dari semangat kuliah terhadap IPK. Kemudian di sini saya akan menjelaskan scatter plot. Scatter plot semangat kuliah. Nah, dapat dilihat pada slide ini, scatter plot semangat kuliah ini menunjukkan garis miring dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga variabel semangat kuliah dengan variabel IPK menunjukkan hubungan yang negatif. Dan kemudian kita di sini dapat menyimpulkan ketika semangat kuliah meningkat, namun IPK tidak mengalami peningkatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang scatter plot AMS. Nah, seperti yang kita lihat di sini, gambar pada layar dapat dilihat pada pola titik membentuk garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga variabel semangat kuliah dengan variabel IPK menunjukkan hubungan yang negatif. Kemudian dapat disimpulkan ketika semangat kuliah meningkat, namun IPK tidak mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizal Afif. Dipersilakan. Oke, selanjutnya saya Muhammad Rizal Afif akan menjelaskan akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi Muhammad Ikhwan Munjirudin. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan analisis pengaruh pengeluaran religiusitas Al-Quran terhadap IPK, di mana kalau kita perhatikan data regresi pada slide ini menghasilkan p-value pengeluaran sebesar 0,016, p-value religiusitas sebesar 0,327, dan p-value Al-Quran sebesar 0,367, di mana ketika diuji menggunakan alfa atau 0,005 maka H0 diterima dan H1 ditolak karena p-value lebih besar dari alfa, sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh signifikan dari pengeluaran terhadap IPK. Selanjutnya saya akan menjelaskan scatter plot pengeluaran. Scatter plot dari hasil scatter plot pada slide ini dapat kita lihat pola titik membentuk garis miring dari kiri bawah menuju ke kanan atas, sehingga variabel pengeluaran terhadap IPK menunjukkan hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan ketika pengeluaran meningkat, maka IPK akan mengalami peningkatan juga. Kemudian ada scatter plot religiusitas, di mana kalau kita perhatikan pada slide ini, hasil scatter plot religiusitas ini pola titiknya itu membentuk garis miring dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga variabel religiusitas dengan IPK menunjukkan hubungan yang positif. Maka dapat kita simpulkan ketika religiusitas meningkat, maka IPK akan mengalami peningkatan juga. Dan yang terakhir itu ada scatter plot Al-Quran, di mana kalau kita lihat hasil scatter plot ini dapat
kita perhatikan pola titiknya itu membentuk garis miring dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Nah, sehingga variabel Al-Quran dengan IPK menunjukkan hubungan yang positif. Maka dapat kita simpulkan ketika Al-Quran meningkat, maka IPK akan mengalami peningkatan juga. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pada hasil analisis ini itu berdasarkan pada hasil praktikum di atas dapat kita simpulkan tuh bahwa pengaruh mahasiswa prodi ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang paling besar terhadap IPK itu adalah pengeluaran karena ada standar estimate variabel pengeluaran yang angkanya itu paling besar dibandingkan dengan variabel yang lain. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya selaku moderator Muhammad Iwan Hajarudin dan rekan saya Muhammad Rizal Hafid pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.